warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-sawma ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala qudwatina nabiyillahi wa rasulillah wa khalilillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sa'adatul hadirin, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah dalam rangka mensyukuri nikmat. Terlebih pagi hari ini kita berada di bulan mulia, bulan Ramadan, dalam keadaan berpuasa. Nikmat yang besar ketika Allah memberikan anugerah bagi kita semuanya, bulan di mana amal-amal dilipat gandakan nilainya, sehingga kita tidak perlu sanksi. Dengan puasa, dengan ibadah angsal nopo aman. Selama kita sepenuh hati ikhlas hanya kepada Allah, kita jalankan ibadah sesuai dengan prosedur fikih Islam, insya Allah jaminan. Demikian pula bulan ini Allah membentangkan ampunan yang begitu luas, awal sampai dengan akhirnya seluruhnya berisi maghfirah. Amal-amal baik lahiriah, amal-amal juga batiniyah, banyak yang undang datangnya ampunan Allah. Mari kita upayakan dengan optimal. Kita menjadi orang-orang yang sangat butuh, kita memelas, kita menghibah kepadanya karena dosa kita ini memang banyak. Inilah bulannya untuk meleburkannya. Mudah-mudahan kita terus bisa ajak kita dengan sepenuh hati menjaga niat, sekaligus menggelorakan semangat, dan jangan ada pikiran yang tidak-tidak. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik dengan diberikan oleh Allah taufik untuk bisa terus menjalankan ibadah yang wajib ditambah dengan yang sunnah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung di sisinya nanti. Allahumma. Tidak lupa salat masalam kita aturkan atas Nabi yang mulia, afdhalus salat wa taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, saya minta waktunya setengah jam deh. 5:30 langkung kedik buyar nanti. Nggak usah lama-lama. Ya. Kultum taraweh 10 menit paling lama. Tausiah pada subuh nyuwun sampai suruh. Ternyata arek sekolah bareng nih. Ini kan jadwal ini saya anggap sebagai jadwal keberuntungan. Abah Sodik niku pun ngabari kula lami, kula nggih siap kula catet dah. Saya ini tidak ngerti ada jadwal temriki. Yang saya tulis tropodo sebelah yang di Darussalam. Kemarin teman-teman ngaji di Surabaya itu ngabari, Pak Ustadz besok di Alisan. Nanti toh saya itu kan. Akhirnya saya buka di HP ini karena dipoto. Enggak enak ini Alisan begitu. Kemudian saya konfirmasi Abah Sodik ada 2, subuh dengan tarawih. Alhamdulillah subuhnya saya bisa hadir. Tarawihnya akan masjid kula mengke kula padosaken gajil kula tak mriki. Soalnya masjid saya ndadak ngimami, kula ni mboten pakai hobi. Saya lek ceramah betah, lek ngimami ndak hobi. Karena saya ngimami itu pendek-pendek. Lek salat kula seneng, ngimami mboten hobi. Ya. Ceramah saya hobi. Bapak Ibu, sebagaimana diagendakan, pagi hari ini kita akan mempelajari sikap sekaligus menjadikan hal-hal yang negatif yang menjadi ujian hidup itu
kita olah sedemikian rupa menurut aturan agama agar nanti kita mendapatkan kebaikan. Karena terus terang hidup yang puluhan tahun kita berada saat ini, bahkan abali nembe ngabari warga kita nembe kepundhut nggih. Allahumma ighfir lahu. Mugi-mugi luas jembar kubure padang dalane swargi mengke balesane. Keluarga yang ditinggalkan sabar dan istiqomah. Kita tidak tahu hidup ini sampai kapan, tapi yang jelas dalam kehidupan itu banyak pernak-perniknya, dan termasuk yang tidak begitu digemari, bahkan mboten nate diangen-angen, tapi nggih teko. Napa niku musibah. Noto ati niki tidak gampang. Saya di sini bukan maksud menggurui, karena memang di jadwal acara dan agendanya seperti itu nggih, kula sampaikan. Saya sendiri ketika mendapati musibah ya berat. Nanti kita akan bersikap musibah itu setidaknya harus 4 konsep sekaligus hal yang perlu dan sangat perlu untuk kita adakan. Kula paring cerita. Ya. Ada teman, adik leteng dulu sekolah, sekarang nyekel sekolah. Nyekel sekolah ini maksudnya dados pimpinan. Bukan kok sekolah dicekel, ini bahasa-bahasa yang mangku masjid itu mboten masjidnya digonyan dindi mboten ya. Jadi takmir begitu loh. Ya. Jadi koncon ini nyekel sekolah. Geger pengen ke rumah saya. Kemudian sebelum puasa itu akhirnya ketemulah di rumah. Memang ten gubuk kula niku saya duduk di kursi agak tinggi, di kursi kayu agar tidak ngantuk. Lenten dayoh niku ten lenggan sing rada nglendet. Ben lek enek pikiran apa-apa lali ngoten. Maksud saya sing sedih lali, sing seneng nggih ndak usah pamer-pamer, biar terkendali terus. Jadi usut punya usut, sohib saya ini mendapatkan ujian yang bisa tergolong berat. Yotro kata, titipan orang tuanya, damelungo kaji. Niku amblas ketipu lewat alat telekomunikasi. Ketipu. Dengan nominal yang damel tumbas sapi sejinah nih. Ya. Misalkan. Lah piye ceritane, cerita sampai dengan detailnya itu dikisahkan. Kemudian ngomong di hadapan saya itu pengen bunuh diri. Lah ya dadi gawe ya saya gitu kan. Sedih kula lenten ngeten iki. Ya. Anak istrinya mau dikembalikan ke mertuanya karena nggak bisa makan. Terus terang aku ra iso ngek apa-apa. Gue ngaji-ngajiku genen mulai sanggup PN. Saya ini nggak bisa ngasih apa-apa. Ya. Sehingga kalau ada Jumatan ada apa, biar diisi. Kalau di sini tidak, saya datang. Ya, mungkin roh diangin jenengan. Akhirnya ketika menyampaikan keadaannya itu, saya tidak bisa memberikan pesan-pesan. Saya hanya bisa mendoakan sedikit. Niku nggih ujane urip. Kemudian yang bersangkutan saya unggulkan dari posisi, dari segalanya itu banyak orang yang menginginkan aku ora dadi apa-apa bulanan yo ora duwe. Coba sampean dadi apa saiki? Dadi tenang, bulanan oleh gerojokan. Lah tapi katanya seperti itu. Karena untuk hidup 1 bulan ini namung nyepeng 400.000, punya anak, punya bayinya. Sinten sing mboten brebes, tapi saya tahan. Ya, saya tahan. Kemudian sudah mau gerimis, saya persilakan untuk pamit, kula nggih badhe ngletak awan-awan. Soalnya qailullah niku sunah. Ya. Karena menerima tamu ini juga wajib memuliakan pun kula lakoni. Kemudian setelah saya minum air zam-zam itu pulang yang bersangkutan. Sampai hari ini mudah-mudahan keadaannya lebih baik. Bapak Ibu, keadaan-keadaan atau potongan kejadian yang ada di dunia ini di antara 2. Kalau itu nikmat, ini adalah sebuah rezeki. Namun nikmat itu juga berpotensi menjadi ujian. Boten jarang tiang sing kalap artinya lali sehingga kufur nikmat. Namun di satu sisi yang ini banyak dirasa, mesti minimal sambat.
sedanten. Ada hal yang tidak enak dirasakan, ini adalah ujian, niku musibah. Ya. Kalau ketemu bakul sambate rugi. Ya, sambate rugi. Ketemu konco sambate keju. Ya, sambate keju. Jangan mboten ngrasane dadi imam. Ramadan saya suwi masjid saya sepi ini nggih lebah dodo. Imam itu ya seneng saja AC-nya tambah dingin, tapi lek ngimami kok jam titik itu ya perasaan. Apa enggak diharapkan, apa ceramah kesuwen dan yang lain. Ya. Maka ketika keadaan dalam tanda kutip kurang begitu bersahabat, ujian itu datang. Yang memang musibah itu bagian daripada ujian. Sering kita sebut dengan musibah. Ini sebenarnya adalah takdir yang buruk. Makanya ulama menyebut musibah itu dari kata asoba yusibu, artinya itu yang ngantem atau yang mengenai. Sehingga segalanya dalam hidup ini ku pasti, dan niku lek pun pasti mboten saged dicegah. Niki pun kersane Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kebetulan. Hanya saja kalau kita bersikap sesuai dengan prosedur agama yang jelas, baik yang kita dapat, hikmah yang bisa kita ambil, semuanya ini positif, sehingga olahan-olahan ini yang harus kita lanjutkan. Kita sudah mengamalkan, tapi butuh kita lanjutkan, dan kita tidak berharap musibah itu datang. Bapak Ibu, Islam memberikan 4 garis agar musibah atau bencana atau takdir yang buruk atau apa ketika datang mengenai seorang hamba, dengannya hamba tetap ajeg, tetap jejeg, tetap istiqomah, bahkan bisa mengambil hal yang baik di depan. Itu ada 4 konsep. Yang pertama, ulama mengaturkan sabar. Ini tindakan yang paling dasar, tanpanya gagal seterusnya. Sabar ini susah. Makanya dalam mendeskripsikan sabar ulama itu unik, sehingga orang sabar ini mboten tiang sing meneng, mboten tiang sing mboten bales dan seterusnya. Tapi sabar itu ulama membahasakan sebagaimana Ibnu Qayyim habes. Ini dalam kutipan syarahnya usul salasah. Jadi ketika mendefinisikan sabar, ulama itu menyebutkan habes. Habes itu artinya mengendalikan atau mengatur. Kalau bahasa modern sekarang memenjarakan. Apa yang diatur, yang dikendalikan nafas, yaitu jiwa kita cenderung kepada amalan hati. Yang pertama, ala taatillah, untuk bisa terus taat. Kula njenengan mboten sabar, poso niki tebal. Nggih napa nggih? Sabar, diiming-imingi napa mawon sabar. Apalagi ada surga separuh pintu nih, godaannya berat. Tingak-tinguk renek wong roh melebu metu arek. Kari-nari sangune. Saya gak tahu kok. Ya. Niki ngajinya sambil santai mawon, hawani ngantuk soalnya. Ya. Ngantuk napa mboten? Ojo ngantuk jamaah. Ya. Santai saja, ndak lama, kurang seperempat jam. Ya. Kalau ndak selesai nanti tahun depan ben diundang malih materinya ya. Ibu-ibu yang di belakang ada ini. Ngantuk, Bu. Suarane mboten ngantuk tapi mripate ambek ngene-ngene ya. Wong saya mak tekluk tadi habis salam zikir nggih. Mak tekluk. Baik. Kita kembali sampai pundi, Bu? Ilinge mate. Jadi di Sidoarjo mriko itu ada nasi padang favorit jare arek-arek. Cuma lek arek-arek mulang itu mampirnya lek pas gajian, lek mboten jebol kantongnya. Saya ini termasuk penggemar padang terus terang. Terus terang nih, padang maksudnya ya enek lawu, lek padang jinglang sego putih ya awang-awangan. Saya kalau makan nasi padang itu sehari 3 kali kuat, 4 kali kuat. Termasuk corona nih kalau 3 dinten niku selamat. Padang nih sampai imbu-imbu, bakso sampai imbu-imbu. Sehingga saya antem ngaji padang, ngaji bakso, ngaji padang, ngaji bakso. Keluarga saya sampai 2-3 pekan. Saya 3 dinten waras. Ya memang nggak disogok, kalau disogok malah tak sendal loh, sakit sekali.
Yes, pokok menang tawakal saya. Jadi ada tempat padang itu saya lewat lawangnya tutup. Ora dodol iki ge buka. Kemarin baru lewat lawang tutup yang rolling door seloroan. Nah ternyata itu dibuka tutup. Ada orang jilbaban keluar nyangking bungkusan. Jadi Pak itu dodol. Yeah. Saya masuk Pak. Bungkus Pak. Oh enggak Pak. Karena saya masuk, saya tengok ternyata ada yang makan. Ibu-ibu jilbaban mungkin datang bulan. Tapi kali bojone telung meja kira-kira nih. Musafir nih batin saya. Batin saya ini musafir. Kalau kita tidak sabar pintu ditutup makan. Bakule nggak tanya wong dodolan ben payu kok. Nah. Tapi banyak jamaah itu jualannya waktu asar, subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Enten malih yang libur. Lo nggak seneni bojomu angge. Sudah resiko Pak Ustaz kita mau ibadah, subhanallah. Ya. Ada yang sampai libur. Ya nggak apa-apa, hidup ini pilihan. Jadi yang pertama sabar ala taat. Kalau kita tidak sabar nggak mungkin kita menjadi orang baik, berat. Maka itu Imam Ibn Abdul Bar membahasakan bahasanya Imam Ghazali, nilai sabar dalam ketaatan ini 900 derajat. Ini nggak tahu asal usul riwayatnya saya ini, tapi katanya beliau 1 derajat itu jarak langit bumi, pengen 900 ya, kata beliau seperti itu. Yang kedua, agar tidak maksiat ini nggih kudu sabar, termasuk puasa ini untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak bentuknya. Ketika dilanggar nanti akan jatuh pada dosa dan dosa ini nggak ada beban. Padahal bulan ini adalah bulan pengampunan. Kalau kita tidak sabar, dosa tok gawanan. Ya. Lah sabar dalam hal ini 600 derajat nilainya. Yang ketiganya sabar dari musibah. Musibah itu mesti enten. Walaupun kalau di persentase urip niki musibah mek titik ketimbang nikmatnya. Tapi wajib sabar. Karena ketika tidak sabar buyar. Musibahnya nggarai tiang pedot, musibahnya nggarai hati pecah, musibahnya nggarai orang kapok. Tidak sedikit orang yang mendapati musibah akhirnya berubah haluan. Yang dulunya bertauhid kemudian blesek jadi syirik. Yang dulunya khusyuk pedot akhirnya tidak lagi ibadah. Yang dulunya luar biasa kemudian lali terhadap dirinya sendiri. Niki enten. Yang menjadi pertanyaan, sabar itu kapan sampai kapan? Bapak Ibu, anytime niku napa bahasa Indonesianya? Dalam napa Gus? Setiap waktu. Kalau long time niki menawa nggih. Saya ini nggak ahli bahasa Inggris. Saya dulu ceramah bahasa Inggris apal tapi nggak paham. Ya, di kantor itu kan harus bahasa Inggris. Ya, alhamdulillah kalau dados tiyang Jawi Nusantara, corotan Eropa nggak repot. Ya, saya tidak paham memang bahasa Inggris. Saya hormat betul pada guru bahasa Inggris. Tapi nilai saya dulu 9,8. Ketika ditanya gurunya kok iso, kertas beda dengan di pikiran. Ya. Wong Mbah Dukone sing gak sekolah ae minteri wong kok nggih. Mangane diceluk wong pinter. Soalnya sing teko wong oh, jangan kalau nih, wong bingung, jangan wong goblok. Wong bingung. Makanya agama ini mari kita hadirkan untuk solusi agar orang tidak bingung. Jadi sabar itu kapan sampai kapan ya selamanya. Maka itu kalau kita lihat, kita tarik, ada satu riwayat disebutkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Bukhari. Dalam bab sabar, kitab Makmurat, kitabnya Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, di situ ada riwayat marra Rasulullah bimra'atin tabki ala qabrin. Jadi Rasulullah itu lewat seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Berarti tiang istri rentan ditinggal. Kalau enggak anaknya ya suaminya. Ini kan siap-siap ninggal, Pak. Ya, maksudnya ninggal mati gitu. Memang laki-laki itu biasanya lebih tua dan banyak tekanan hidup dan yang lain. Tapi ya jangan dipercepat oleh istrinya sendiri. Ya, saya mohon ini. Wong lanang niku lek
ngempet bojone nggih ndak karu-karuan nanti. Jadi happy saja. Happy saja. Tukaran nggih ngalah. Tukaran nggih nyuwun sepuro. Soalnya nggih poso-poso. Ya. Ketika wanita tadi nangis di sisi kubur, maka Rasulullah menyampaikan satu pesan, karena beliau ini pembawa risalah, pembawa ajaran agama. Pesan Nabi, ittaqi wasbiri, nduk bertakwa dan sabar. Karena itu keadaan yang sulit, dengan musibah bisa jadi orang ini tidak dalam keadaan sadar, bingung saking bingungnya. Ucapannya ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Ngaliyo sing adoh urung ngrasakne sing eneki awakku. Artinya enyahlah engkau tidak merasakan apa yang sedang menimpaku. Rasulullah tidak memaksa. Beliau adalah sosok yang luas sekali. Kamu masuk neraka, aku nabi, kafir kamu tidak. Rasulullah itu rahmatnya itu luas. Makanya jenengan nek momen musibah ndak usah maksa-maksa wong ngoten nggih. Kudu ngene dan angel. Bayangkan saya sebagai pemuka agama tenggen kula. Ngedusi jenazah ngapani, mboten cocok, kurang sak srit dibongkar malih ya bayangkan. Sapa sing mboten madeg begitu. Jamaah masjid kemudian saya rangkul saya kendel. Sing sabar yo ngene iki. Lah terus kanggo yo bene karepe piye? Sementing ora tangi, lek tangi mesti golek dhewe saya. Oh ya Pak Ustaz. Saya dem-dem, tersinggung. Bendahara tersinggung, remas tersinggung, berarti diudari malih diproses lagi. Siapa yang tersinggung? Saya santai. Saya santai. Konco-konco kemudian sing sabar yo ngene iki. Nggih Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah obyek itu tidak bernyawa. Cara wong urip nggih repot. Ya. Kita kembali. Rasulullah ketika mendapatkan ucapan yang seperti itu, respon beliau biasa. Beliau kemudian wangsul tendalem. Setelah itu masuk. Wanita tadi ditegur oleh para sahabat. Piye to awakmu? Kanjeng Nabi kok iso kok ngonokne? Bagaimana kamu ini? Itu Nabi. Kemudian kaget dia. Nabi dah. Sehingga musibah itu kadang orang bisa hilang pikiran. Makanya perlu untuk kita unggah duk nih. Termasuk saya tadi, pikirannya itu bisa hilang. Sehingga kemana-mana naik online. Soalnya wedi nyetir akhirnya bablas kemana dan seterusnya. Kemudian saya guyoni. Lah berarti lek ngono awakmu ora wajib poso Ramadan iki kan. Soalnya wong poso iku kudu isi ora kosong. Arti isi itu akil, artinya waras. Artinya betul-betul normal. Kalau tidak, maka tidak wajib puasa. Makanya orang tidur lama ya nggak puasa, orang koma ya nggak puasa, orang semaput ya batal wudhu nih, betul puasa. Ya, tidak puasa. Wong edan ya betul wajib malih. Kemudian guyu dia. Saya menanamkan kebahagiaan sedikit. Setelah itu minum zam-zam, saya persilakan pulang. Kita kembali. Akhirnya wanita ini tadi sowan Nabi. Unik. Ketika sowan Nabi, di rumah Nabi itu tidak ada bawabah, bukan yang gerbangnya magrong-magrong. Ya Allah, dalamnya beliau itu napa nggih? Templo anten masjid ngoten jamaah. Nggih. Templo anten masjid. Niku Kanjeng Nabi. Makanya Pak Zainuddin MZ itu luar biasa ya, sering nyinggung. Jangan sampai masjid kita kalah dengan rumah. Ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi nggih abot sanggane bangun masjid nggih kudu makmur nih. Jadi masjid kita ini tingkat lantai 2 itu harus terisi suatu saat nanti. Soalnya pun kadung dibangun. Jumatan alhamdulillah sampun, tarawih sampun nggih. Sampun. Pas udan nih salat Id pindah mriki nggih tambah penuhan. Nggih. 5 waktu di sini kalau saya mati termasuk yang ngajak. Soalnya kula sering maghrib isya ntem mriki subhanallah. Ini bukan berarti kita besar hati, tapi ini kesuksesan yang diberitakan dengan segera oleh Allah. Dengan perjuangan yang sudah mudah-mudahan amal soleh. Ketika dalamnya Nabi tidak ada gerbang, tidak pula ada penjaga. Beliau itu low profile, orang yang enakan. Kemudian beliau keluar dalam. Kemudian belum menyampaikan kepada wanita tadi, karena wanita tadi bermohon maaf. Rasulullah terima saja. Belum diminta maaf, maafkan sudah beliau. Beliau itu bukan mendendam. Beliau menyampaikan satu wejangan. Innama sabru inda sotmatil ulah. Sotma itu ulama mengartikan
cara bahasanya niku dentuman atau deke atau pas kena ini. Jadi sabar itu semenjak awal musibah. Berarti awal musibah misuh dereng sabar. Bareng ngoten istighfar sik mending. Langsung kena niku wau istirja niki sabar tingkat tinggi, tinggal meneruskan. Sehingga dari awal itu adalah tuntutan, kemudian telat daripada tidak itu masih lebih baik. Kemudian sampai kapan? Ya selama-lamanya. Selama-lamanya. Baik, jenengan buka pungkasan surat Ali Imran, Pak Ibu. Surat keberapa, Pak? Lekon buka Quran nak ngantuke ilang. Bismillah. Nyun sewu ini hari Senin. Mungkin ada yang dinas nggih? Enggak tidur enggak apa-apa nggih? Saya minta waktunya untuk ngaji ini. Tadi sampai jam pinten ngajinya? Mengke tak kunjuli dikira ngapusi gitu ya. Kurang gelakne takmir gitu. Repot saya ini. Sepokok ngaji mawon. Lah urung dikon mulih tem mriki terus aku. Yang mungkin ngantar sekolah, dinas pagi silahkan monggo. Ya, langsung mawon, ndak usah izin ndak apa-apa. Soalnya ngaji subuh niki memang betul-betul ujian. Kita bolak-balik toilet juga. Ya. Enak niku ngaji menjelang berbuka. Wis ora enek sing ditokne nggih karek luwene. Ya. Enak ngaji menjelang berbuka ini. Subuh ini berat. Ustadznya berat, jamaahnya juga berat. Ngantuk lagi. Kayak kadang dia alasannya apa telat ngaji om masjid ya. Ustadznya sopo? Sebut nama saya. Khawatir saya. Ayat 200 surat Ali Imran, Ibu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Monggo artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nggih. Baik, terjemah baru saja kita simak, Pak Ibu. Ayat ini pernah menjadi bagian kisah. Makanya dalam riwayat-riwayat sing derek Nabi tahajud itu beberapa sahabat. Ibnu Mas'ud nate, Ibnu Abbas nate. Ini yang Hudzaifah bin Yaman. Dalam riwayatnya Imam Muslim. Nabi sholat, Hudzaifah nderek. Nabi itu kalau untuk pribadi nemen, tapi kalau untuk umat gampang. Masih di rakaat yang pertama itu setelah Fatihah dibacanya surat Al-Baqarah. Dikira ayat 100 selesai tidak lanjut, dikira 200 selesai tidak lanjut sampai terakhir 286. Mungkin kita batin seperti itu. Makanya jangan ngangen-ngangen. Pak Ustadz kita kok nggak jadi sahabat menawa dia rapal hadis kan ibadah angel ya. Makanya kita hidup di zaman sekarang kita syukuri. Nopo kok ada nggak urip zaman tabiin, nopo kok ada nggak urip ten Arab Saudi dan seterusnya. Nggak usah kita seperti itu. Kita terima keputusan Allah ini dengan legowo, sabar adewin. Tempun dimawon sami karek nari wongi. Ya. Lalu Nabi membaca surat An-Nisa masih di rakaat pertama itu. Sampai terakhir ayat, kemudian Ali Imran sampai terakhir ini. Jadi kisah ini sebelum tasmiknya Nabi pada malaikat Jibril, yang malaikat Jibril mengajari Al-Quran seluruhnya. Belum kejadian itu. Ya. Sehingga kalau sekarang sudah tidak bisa digugat urutan Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa. Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra,
Al-Kahfi, Maryam, Al-Anbiya, Toha, Al-Anbiya, kemudian Al-Haji, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara dan seterusnya. Ini apalaken, walaupun dari ngapal Quran, jenenge urutane. Mungkin yang surat kayat kaya lho kita lah apal, padahal mek jenenge. Kita kembali. Jadi kisah itu sebelum Nabi tasmik pada malaikat Jibril. Dan ini juga menandakan orang sholat itu membaca surat apapun, setelah itu surat yang lain juga boleh. Nggak harus lengkap satu surat full. Ya harus lengkap satu surat. Sing boten bareng ki maca ayat keri terus ayat sak durunge ini malik Quran. Niki carane dukun, malik tulisan, malik ayat nulisnya dengan darah haid ketika nyantet atau ketika memisahkan pasangan suami istri. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Kita kembali. Akhirnya Rasulullah rukuk, yang rukuknya tidak jauh berbeda dengan berdirinya, i'tidal juga demikian, sujud dan seterusnya sampai salam. Berarti di malam itu Nabi tidak lebih 2 rakaat. Kita lihat terakhir yang dibaca oleh Nabi surat Ali Imran ayat 200 itu, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang beriman, isbiru, perintahnya sabar. Sehingga sabar itu sunnah wajib jane. Wasabiru diperintah sabar malih. Lewe sabar kok saya angel sabaron neh. Kapan ya? Selama-lamanya. Sehingga dalam kaidah tambahan huruf itu mesti tambahan makna. Rodok dhuwur, rodok jero malih. Kemudian warabitu diken jogo-jogo kersani slamet. Dulu di perbatasan. Waspada. Wattaqullah, kan takwa kepada Allah nggih wajib. Dan takwa itu mengakomodir sabar tadi, juga mengakomodir jaga-jaga itu. Bahkan wong poso niki sudah nglampahi takwa. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses, agar kalian beruntung. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sikap pertama yang paling dasar, kalau tidak sudah gagal di awal dalam menerima keadaan, kenyataan, bahkan takdir yang buruk, yang menjadi musibah, ujian dan yang lain sebagainya, itu adalah dengan bersabar, yang mana sabar ini hukumnya wajib. Yang kedua, mau tambahi kedik. Yang kedua adalah dengan nyebut, yaitu membaca istirja atau kalimat thayyibah. Sebagaimana kalau di Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat iman. Ini implementasi tauhid wae. Kalau kita preteli artinya inna sak temene kita kabeh, cara Jombang sak temene kita sami. Lillahi namung kagungane Allah. Wa inna lan sak temene kita kabeh ilaihi dumateng Allah rajiun sareng-sareng balik. Kalau di dunia balik sendiri-sendiri, nanti bangkit balik kepada Allah di akhirat sareng-sareng. Mudah-mudahan kita golongan kanan ahli surga, Allahumma. Jadi kalimat itu meyakinkan kita harus banyak nyebut segala keadaan itu memang bagian daripada takdir. Dan seluruhnya ini adalah merupakan takdir. Sehingga tidak boleh kita ini menganggap takdir kejam, putusan Allah tidak adil dan yang lain sebagainya, ini salah dan fatal. Makanya ketika Rasulullah maklumatkan satu riwayat sebagaimana oleh Imam Bukhari, ma'asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma'akhto'aka lam yakun liyusibaka, yang menimpamu tidak akan meleset dan yang tidak mengenaimu ya tidak akan menimpa. Ini kalau dikonvers juga sama, yang menjadi milikmu ya tidak akan lepas, yang tidak bisa kau raih ya bukan milikmu. Itu bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul satu-satu. Kadang lek ngomongnya musibah ini malah gari gelo. Sani ngomongnya rezeki. Ya. Cilembu niku asale keng pundi? Dalam Sumedang, Pak. Mungkin jenengan diamuk wong sak dawane dalan. Ubi madu Cilembu Sume ditandur Sidoarjo nggih tukul nggih uwa, tapi rasane beda. Ben rezekine wong kono ngoten.
Jadi faktor U, ya, faktor U itu coro Jawa ini nyebut yoni. Agamanya itu untuk menyebut rezeki ini rumus yang tidak matematis. Ya, rumus yang tidak matematis. Ini jujur bapak-bapak, bu-ibu, nggak usah nggak apa-apa. Ya. Kulon ini manuk, nangkar manuk kulon ini pak, manuk mureh. Karena nanti yang kulon ceritani. Pun kata tiang pesen pengen ring Pak Ustadz menawa seneng ben iso ngaji manuk. Tapi anak dereng medal. Padahal kula ragati. Sampai sing bagian makani harus sabar Pak Ustadz sabar. Yo sabar kowe leh gaji. Aku sabar entek pakane. Saya guyoni begitu. Lah saya pulang ngaji. Ada pemain terkenal. Celukane breng, oleh brengosen. Lek brengosen breng, lek jenggoten apa? Kula niki jenggoten celuk napa? Jadi cak breng, cak nggih. Ndi manukmu sing apik tak silih. Pun prei kok Ustaz. Lho maksudnya apa ya? Jadi burung murai yang disakralkan orang-orang karena kasta tertinggi murai kata penggemar murai. Tapi sing kutut nggih meri kutut ya, kasta tertinggi. Jadi burung ini dimasukkan kurungan itu diparingi bojo. Lah kok ngendok manak-manak. Anake setunggal 2000 lek 3 lak 6000 gek bolak-balik. Susuwe niki namung adahe manuk sing kok kertas niku. Teleke enggak tahu diresiki mek dipakani. Saya ini ya geleng-geleng kok yo dadi ya awakmu niki saya. Gek beberapa pasang. Ya. Nggih duka Pak Ustad. Kira-kira ngerti apa sebabnya? Nggih mboten. Faktor R. Napa nggih rezekimu. Iki engko tak tuku tak pindah omahku urung tentu iso ngendok senetes. Rezekimu wis ben ya. Orang itu punya jatah sendiri-sendiri. Itu kalau hal yang positif. Tapi kalau yang negatif nggak jatai. Nggak boleh kita ini untuk pikiran yang tidak-tidak. Makanya kita kembalikan dengan kalimat iman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan hanya pantas, tapi wajib. Sehingga kita yang ngaji, kita yang sering ke masjid, kita yang rutin majlisan, kalimat itu yang sering digaungkan mencorong. Bahkan ditulis di broadcast WA, ada berita duka dan yang sebagainya, kita maknai. Wis ngono. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga kita nanti bakal kembali, siap tidak siap kita harus siap, walaupun belum siap minimal sudah persiapan. Sehingga lek pun dipundhut, nggih pun enten kesiapan. Walaupun kita masih belum selamanya siap betulan. Sinten sing siap saniki? Enggak ada. Imamnya kon dhisik nggih mboten purun. Tidak siap kita ini. Tidak siap. Ya. Oleh karena itu dua tadi monggo untuk momentum bulan yang mulia seperti ini kita pertegas, kita tidak berharap kejadian itu datang tapi mesti bakal wonten dengan besar hati, dengan lapang dada, dengan jernih pikir, dengan kuat gantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk dikapak-kapakaken nggih kawulane pangeran. Sehingga kedah manut sabar nggih sabar ken muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun ken donga ken maknai ken yakini nggih kedah ngoten. Insyaallah semuanya ini bakal baik. Masih ada dua kelihatannya lebih seru. Soalnya yang ketiga pecahnya itu adalah 4. Kemudian ada lagi yang keempat sebagai yang terakhir. Tapi karena waktu Ibu, awal masuk sekolah, awal kerja dan sudah mengorbankan bantali tekon ten omah mau orang ndang mulih ya. Biasanya kan habis subuhan seperti itu. Bahkan mungkin ada yang ngaji Quran itu sehingga kepotong ceramah, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita bersama dan saya mohon maaf kepada takmir karena saya tadi tidak jenengan tapi saya tanya teman-teman ya, teman-teman yang biasa membantu sampai jam pinten ganten jam 6:30 mau tak 5:30 ya gitu kan. Ya saya tanya teman-teman itu yang 5:30. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Terima kasih yang besar-besarnya, mudah-mudahan menjadi amal kita. Terima kasih pula atas undangan, kehadiran dan perhatiannya, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita. Jangan khawatir, insya Allah saya datang lagi pas tarawih. Tapi dengan pembicaraan yang berbeda.
Wallahu taala alam bisawab wa akhiru da'watina wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.